Saking jeniusnya nih kaum bro, dia tahu cara ngecek nih Nabi ori apa kagak. Lu cari kaum kayak gitu. Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu adalah pendeta, ulama di antara ulama-ulama Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah hijrah, ya. Dia melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dia berkata, "Ammal wajh falaysa biwajhi kadhib." Wajah ini bukan wajah pendusta. Langsung tahu dia. Nggih? Wajahnya ini bukan wajah tukang harat. Enggak, ini bang, saya enggak harat. Ini orang jujur. Okay? Kemudian ada kesempatan Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dia tokoh Yahudi dan pendeta, ulamanya Yahudi. Ya Muhammad, inni sa'iluka asya la ya'lamu jawabaha illallah. Illa Nabi. Wahai Muhammad, aku akan bertanya kepadamu beberapa hal yang tidaklah mengetahui jawabannya kecuali seorang Nabi. Lihat, saking jeniusnya nih kaum bro, dia tahu cara ngecek nih Nabi ori apa kagak. Lu cari kaum kayak gitu. Dia tahu nih cara ngecek nih Nabi ori apa kagak, dia tahu. Sejenius itu tuh kaum bro. Kebayang nggak? Zain, tanya. Ditanyalah kepada Rasul beberapa hal. Ma'awwal ta'am ya'kuluhu ahlul jannah. Snack pertama penduduk surga apa? Iseng gila nanyanya. Iseng kan, snack surga, no apa? Dia kan, ma balul walad yang za'li abi uli ummi. Kapan baby yang lahir nih jadi baby girl atau baby boy? Kapan bayi yang lahir nih jadi lelaki atau perempuan? Terus pertanyaan-pertanyaan lain. Oke? Zain? Deh. Rasul pun menjawab, akhbarani Jibril anifan. Barusan Jibril mengkhabarkan kepadaku. Allah, berarti Jibril turun mewahyukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam langsung bilang, "Dzaka aduwwul yahud minal malaikah." Oh Jibril, itu musuhnya orang-orang Yahudi dari golongan malaikat. Nggak nanggung bro, yang dimusuhin malaikat. Kurang ajar. Mereka ini dua kutub kan, Yahudi sama Nasrani. Yahudi ini orang-orang soleh atau makhluk-makhluk soleh, disakiti, dimusuhi, diingkari, dijelekin, wah dizolimi. Zen, termasuk para nabi dibunuhin, Jibril dimusuhin. No. Ya gak? Nasara memuliakan. Orang-orang soleh, nabi-nabi dimuliain, disembah. Jibril disembah. Roh Kudus, Holy Ghost, itu Jibril. Ini dua kutub, ngaco. Yang satu dimurkai ke atas mereka, yang satu lost, tersesat. Itu maghdub alaihim walad dhalin, itu dua kutub itu. Akhbarani Jibril anifan. Jibril ngabere beja ka aing bio. Jibril memberikanku jawabannya barusan. Oke? Oh, itu musuhnya orang-orang Yahudi dari golongan malaikat. Syuf, pertama snack penduduk surga, ziyadah kabid hut. Ati ikan paus. Ati ikan paus. Kemudian kapan baby yang lahir nih jadi laki atau perempuan? Idza sabaqa ma'ur rajul atau ghalaba ma'ur rajul ma'al mar'ah azkaru biiznillah. Apabila airnya lelaki lebih dominan daripada airnya wanita, jadi lelaki yang dilahirkan biiznillah, tetap dengan izin Allah. Idza ghalaba ma'ul mar'ah ala ma'ir rajul, apabila airnya wanita lebih dominan daripada airnya lelaki, anatha biiznillah. Jadilah bayi wanita dengan izin, tetap dengan izin Allah, ujungnya ini cuma sebab doang, gitu loh. Iya kan? Dan ini mukjizat saintis. Siapa yang tahu dulu, baru sekarang kita kromosom X lebih dominan daripada Y yang lahir X. Begitu kan? Baru sekarang kita tahu, Rasul udah tahu duluan sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Walhasil kejawab semua. Oh, akhirnya dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia bersaksi di tempat Abdullah bin Salam. Dia pencari kebenaran memang. Tapi dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahud kaum buhd." Yahudi ini kaum yang tukang dusta, tukang ngeles. Oke? Jangan kau kabarkan pada mereka aku telah berislam. Jangan. Tanyakan dulu kepada mereka bagaimana aku di antara mereka. Oh begitu ya? Iya. Zen.
Akhirnya Rasul menghampiri orang Yahudi dan berkata, ya ma'syaral Yahud, kaifa Abdullah ibn Salam fikum? Bagaimana Abdullah ibn Salam pada kalian? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, huwa khairuna ibnu khairina, a'lamuna ibnu a'lamina. Dia the best of us, son of the best of us. Ya salam. Orang terbaik di antara kita, anak orang terbaik. Orang paling alim di antara kita, anak orang paling alim di antara kita. Oh begitu ya? Iya. Masuk Islam deh. Abdullah ibn Salam udah masuk Islam. No? Kata orang Yahudi, syuf. Jawabannya apa? A'adzahullahu min dhalik. Semoga Allah melindungi Abdullah ibn Salam dari Islam. Begitu loh. Begitu loh Yahudi bro. Beneran udah masuk Islam. A'adzahullahu min dhalik. Semoga Allah melindungi dia darinya. Begitu loh. Akhirnya Abdullah ibn Salam menghadapi orang-orang Yahudi. Kemudian dia berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung terbalik nih Yahudi nungging. Dia berkata, la. Huwa ajhaluna ibnu ajhalina aslan. Yani dia ini sebenarnya orang paling jahil di antara kita. Anak orang paling jahil di antara kita. Terbalik. Oke? Orang paling buruk di antara kita. Anak orang paling buruk. Dengan semudah itu terbalik. Yahudi. Saking gak maunya menerima kebenaran. Jadilah mereka kaum yang maghdub alaihim. Dimurkai ke atas. Mereka dengan benar-benar. Nasara, kaum yang lost. Yang dalin. Yang tersesat. Mereka kaum yang punya semangat untuk beribadah. Tapi ilmu yang ada pada mereka udah hilang. Dihilanginnya juga sama kaum Yahudi. Ingat tentang Baulus. Oke? Iya Baulus kan gak ada P di Arab mah. Baulus. Oke? Ibnu Taimiyah menceritakan, ini Paulus nih Yahudi yang benci kepada syariat baru nih, yakni Bible, Injil. Dia bermakar, akhirnya dia hilang berapa lama, kemudian gak lama dia menunjukkan diri dengan keimanan, kezuhudan, ketakwaan yang luar biasa, sehingga mempesona para kaum Nasrani. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gak salah, murid di antara murid-murid Matius, dia tabi'in. Kalau levelnya di Isa nih dia tabi'in. Muridnya Hawariyun. Begitu Matius. Zin? Laula akhta. Kalau anda gak salah nanti baca lagi. Akhirnya dia menunjukkan Masya Allah tabarakallah. Akhirnya jadi bahan omongan. Oh Masya Allah tabarakallah. Tahu gak si Paulus dulu. Gitu. Banyaklah orang-orang mengikuti gak lama-lama khilaf sama gurunya. Bikin mazhab sendiri. Bikin mazhab sendiri, lama-lama dia mengaku telah turun kepadaku wahyu yang menyempurnakan wahyu yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Dia bikin kitab baru, diedit kitabnya Isa alaihissalam. Tuh. Ini yang bilang first Pope, paus pertama. Ini paus, Paulus. Ini dia, Paulus. Ala kulli hal lost lah mereka. Ilmu yang ada pada mereka hilang. Tapi semangat beribadah luar biasa. Akhirnya mereka bikin inovasi, improvisasi ibadah yang ada. Mereka meninggalkan kehidupan dunia dan hidup di kuil-kuil di atas-atas bukit dengan baju yang zuhud itu, baju wall, suf wall tuh, bajunya yang biasa begitu tuh, terus diikat tengahnya. Itu dengan bahan yang paling kasar ini itu hidupnya. Bahkan di antara mereka ada yang totalitas beribadah sampai yahtasi, yakni dibuang testisnya, dimatiin syahwatnya tuh. Karena total beribadah luar biasa tuh, yahtasi. Zin? Enggak ada bimbingan. Jadi hawa nafsu aja yang mereka ikutin. Oke? Ketika ada orang soleh dikit di antara mereka, langsung mereka angkat jadi saint. Soleh dikit aja di antara mereka. Oke? Langsung jadi saint. Jadi orang-orang suci. Yang mereka kenang dengan lukisan-lukisan, gambar-gambar atau patung-patung. Oh.